Selamat pagi Bu Tari. Pagi Bu Mita. Hari ini kita akan melakukan coach. Eh, apakah Ibu sudah mempersiapkan rubrik penilaian? Alhamdulillah sudah Bu Mita, rubrik penilaian yang isinya tentang kemitraan, terus proses kreatif, memaksimalkan potensi. Oke, kira-kira kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan? Kompetensi yang akan saya kembangkan yaitu mendengarkan secara penuh Bu Mita, mendengarkan aktif, lebih banyak dan lebih sedikit berbicara karena fokus pada kemitraan. Oke, baiklah. Bagian kompetensi mana kira-kira yang paling spesifik yang akan Ibu observasi? Kompetensi mendengarkan lebih banyak dan lebih sedikit berbicara karena kita akan menjalin kemitraan agar coach maksimal dalam mengemukakan kendala-kendala yang dihadapi saat pembelajaran, tentunya dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot yang diharapkan dapat mengubah orang untuk berpikir dan dapat memaksimalkan kondisi saat coaching. Kira-kira di sini setelah Ibu sampaikan itu, indikator kecapaian dari tujuan pengembangan itu yang akan Ibu inginkan apa kira-kira? Indikatornya menginginkan apa yang prinsip pembinaan tadi untuk kompetensi yang dikembangkan termasuk yang mendengarkan aktif, kemudian mengajukan pertanyaan berbobot, dan tentunya dapat mencarikan solusi yang terbaik bagi coaching. Harapan Ibu untuk observasi ini apa yang akan Ibu lakukan? Harapannya kita bisa sama-sama mencari solusi dan mendapatkan solusi sehingga coach dapat nyaman untuk melakukan tugasnya yang wajib tentunya, dan juga dapat seimbang lah antara tugas tambahan yang dilakukan dan tugas pokoknya sebagai guru. Baiklah, untuk itu Bu Lestari silakan melakukan coaching. Semoga bisa terlaksana dengan lancar. Selamat melaksanakan Bu Lestari. Ya, terima kasih banyak Bu Rita. Ya, sama-sama. Assalamualaikum Bu. Silakan Bu Desi masuk. Apa kabar Bu Desi? Boleh duduk dulu ya Bu ya. Bu. Iya, saya baru baca WA tadi nih Bu. Iya Bu. Kalau Bu Desi mau ada yang mau dibicarakan dengan saya. Iya Bu. Kebenaran ini jam istirahat sih Bu, karena saya memang sesuai dengan janji saya kepada Ibu kan Bu ya. Iya. Ada beberapa hal yang saya sampaikan. Ya, saya pun baru ada waktu nih, baru sempat, makanya saya baru balas kemarin. Gimana Bu, apa yang mau di apa? Begini Bu, saya ini mau menyampaikan sesuatu nih mengenai pribadi saya ya Bu ya. Saya kan Ibu beri kepercayaan menjadi bendahara nih Bu. Nah, akhir-akhir ini saya merasa bahwa tugas saya ini tugas pokok ya Bu ya, terutama itu jadinya merasa ini Bu, terhambat karena mengerjakan laporan, terus juga jadi tugas pokok juga jadinya agak tersingkirkan gitu. Jadi saya itu seperti kurang maksimal lah Bu menjalankan tugas pokok yang saya sebagai mengajar di kelas. Jadi situasi yang Bu Desi hadapi sekarang ini bagaimana? Situasi yang saya hadapi sekarang itu ya itulah Bu, merasa terombang-ambing sekarang Bu. Jadi mana dulu yang mau dikerjakan, jadinya saya kurang fokus jadinya Bu. Ya, itu. Apa yang dapat mempengaruhi dari hal itu Bu? Pekerjaan Bu, pekerjaan sama dengan jadi bendahara itu kan ada waktu deadline Bu. Nah itu yang menjadi kendala bagi saya untuk melaksanakan tugas pokok mengajar di dalam kelas. Ada nggak gagasan apa untuk supaya bisa mengondisikan keadaan Bu Desi sekarang? Saya ada rencana Bu, nanti saya kan selalu koordinasi sama Ibu ya Bu ya, sebagai kepala sekolah saya selalu koordinasi. Saya sudah membuat catatan-catatan kecil Bu. Jadi saya membuat catatan itu gimana di situ ada tugas saya sebagai guru gitu, ada juga tugas tambahan sebagai bendahara. Jadi saya buat catatan dan deadline kerjaannya. Jadi saya bisa melihat
mana yang harus diprioritaskan dulu dikerjakan. Tapi belum saya kerjakan rencananya Bu ke depan. Jadi untuk itu Bu, untuk terlaksananya rencana Ibu membuat catatan kecil itu apa yang harus disiapkan Bu? Khusus dari apa di kelasnya Bu Desi sendiri, atau mungkin ada tidaknya teman yang bisa dijadikan rekan untuk membantu. Rencana saya Bu tetap lah ya Bu ya, namanya tugas pokok tapi saya utamakan dulu ya Bu ya. Nanti di samping itu kalau ada tugas selain dari tugas pokok saya kerjakan juga, saya juga koordinasi juga sama teman rekan sejawat saya Bu yang sama kelas 1. Jadi waktu-waktu kalau saya ada tugas untuk mengumpulkan laporan ya saya koordinasi juga sama beliau-beliau ini. Beliau ini yang menggantikan kelas. Jadi itu sih rencananya. Apa kriteria yang dapat membantu Bu Desi yang dengan sejawat Bu Desi? Seperti apa gitu? Soalnya kan rekan-rekan Bu Desi ini kan ada juga yang dengan seperti apa yang diharapkan Bu Desi? Ya minta pengertiannya lah Bu sama beliau-beliau ini kan. Ya kita pun ibaratkan kalau kita minta tolong, suatu waktu kita diminta tolong juga ya kita memberikan juga kan Bu. Ya kita memberikan feedback kembali balik juga. Seperti itu Bu. Soalnya kan sama-sama ini Iya, mengajar ya Bu ya di kelas. masuk kelas. Kemudian apa yang dilakukan Bu Desi setelah nanti Bu Desi mendapatkan teman yang bisa klop gitu untuk membantu masalah Bu Desi sekarang? Ya, tapi saya menyampaikan ke beliau memang ada tugas yang lain gitu ya Bu ya, yang memang harus diselesaikan gitu kan, memberikan pengertian juga ke beliau ini. Dan saya pun berusaha mengerjakan yang tugas di luar tupoksi ini ya dengan cepat juga. Jadi bukan gara-gara tidak ada alat yang tepat yang meninggalkan kelas gitu Bu. Tetap selalu koordinasi bersama rekan sejawat ini Bu. Karena ada alasan itu. Siapa Bu yang perlu dimintai dukungan untuk kondisi yang Ibu ada Bu? Tentunya Ibu ya kan Bu, sebagai kepala sekolah saya ya Bu ya, butuh dukungan dari Ibu dan juga iya, dan juga teman rekan sejawat saya di kelas 1. Bu Eci dan Bu Elna, kan ada 2. Kapan kira-kira Ibu mau mengkondisikan keadaan ini supaya bisa berjalan sesuai dengan yang Ibu inginkan? Insya Allah secepatnya ya Bu ya, secepatnya. Soalnya saya terpikir juga nih untuk anak-anak ya kan Bu, karena pada saat mengerjakan tugas sebagai bendahara anak-anak ditinggal. Insya Allah secepatnya saya juga akan langsung koordinasi juga langsung ke teman-teman. Bu Desi kan udah tahu nih kan gambaran bagaimana mengatasi kendala yang Bu Desi hadapi. Mudah-mudahan Bu Desi dapatlah menjalankan antara tugas tambahan Bu Desi dan tentunya tugas pokok Bu Desi sebagai guru, sehingga bisa jalan dengan seimbang. Ya. Terima kasih ya Bu ya sudah mendengarkan apa yang menjadi kendala saya selama saya di sekolah ini ya Bu ya. Sama-sama Bu Desi juga udah banyak membantu di sekolah. Permisi dulu ya Bu ya. Udah masuk jam ngajar. Ya, silakan Bu Desi. Makasih ya Bu ya sekali lagi Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, Bu Lestari tadi sudah melakukan coaching sama Bu Desi. Bagaimana Ibu sendiri mengalami performa dan dari kompetensi tadi? Kalau menurut saya performa saya tadi udah cukup baik lah Bu, karena sudah bisa mengembangkan apa yang jadi kendala pada coach, sehingga saya bisa mengembangkan kompetensi saya, mendengarkan secara penuh dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bobot. Kira-kira apa yang membuat Ibu membuat penilaian demikian? Karena saya lihat coach sudah dengan tenang dan dengan santai mengeluarkan apa keluh kesahnya yang menjadi kendala dalam tugasnya di sekolah. Baiklah, bolehkah saya menyampaikan hasil pengamatan saya tadi, Bu? Ya, silakan Bu Pita. Oke, hasil pengamatan saya tadi, Ibu sudah melakukan coaching secara sesuai dengan jalur Tirta. Jadi di sini standarnya sesuai dengan standar yang sudah kita rujukkan. Jadi
tetap dipertahankan ya Ibu. Ya, terima kasih Bu Mita. Bagaimana pendapat Ibu setelah mendengar hasilnya? Senang sekali lah Bu Mita. Senang sekali kok wajahnya masih muram sih Bu. Kan ketahuan nih Bu. Oh ketawa, oke. Baiklah, namun seperti itu ada tadi hal kecil yang saya lihat yang perlu Ibu Ya, perbaiki. betul Bu. Oke, Ibu nanti kalau untuk coaching berikutnya silakan berlatih lebih maksimal lagi biar nanti lebih lancar coachingnya ya Ibu. Siap Bu Mita. Terima kasih semua arahannya Bu. Oke, baiklah Bu. Di sini berarti Ibu sudah bisa membayangkan kira-kira apa poin performa yang Ibu akan tingkatkan di area ini. Mungkin lebih apa ya Bu ya, lebih secara penuh lagi jadi pendengar yang baik sehingga saya mampu mengajukan pertanyaan-pertanyaan bobot lagi sehingga pula coachnya dapat mengemukakan apa yang menjadi selama ini kendala atau masalah yang dihadapi untuk dirinya maupun sekolah sehingga dapat berjalan dengan baik. Baik Bu Lestari, hasil catatan saya daripada kegiatan kita hari ini nanti akan saya serahkan kepada Ibu. Tetap lakukan yang terbaik untuk sekolah. Sukses untuk Ibu ke depannya ya Ibu. Terima kasih Bu Mita. Sama-sama. Saya permisi dulu ya Bu Mita. Iya silakan Bu Tari. Ya nggak apa-apa Bu. Selamat siang Ibu. Siang Bu Mita. Yang Bu Mita. Selamat siang Bu Desi. Iya, apa kabarnya Bu? Untuk hari ini saya sehat-sehat Ibu. Ibu bagaimana Alhamdulillah. kabarnya? Alhamdulillah sehat juga. Hari ini Bu Mita ceria sekali ya. Iya Bu, ketemu dengan Ibu cantik. Oh iya. Atau nanti kita mau melakukan coaching ya Bu ya. Nanti yang membuat Ibu semangat ya. Iya. Jadi gimana nih Bu? Udah siap semua nih Bu dari rubrik penilaian, dari pertanyaan-pertanyaan dibuat. Apakah sudah siap Bu? Sudah siap Ibu, sesuai dengan yang diinginkan sudah saya siapkan semuanya Bu. Iya baik. Kalau dari rubrik penilaian coaching itu ya Bu ya, ada 3 prinsip ya Bu ya, berdasarkan Iya, Bu. kemitraan, proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Sudah disiapkan ya Bu ya? Sudah siap Ibu. Oke, luar biasa Bu Mita kalau udah siap. Nah, saya mau tanya nih Bu, bagian kompetensi yang mana nih yang ingin saya bantu untuk kembangkan pada saat Ibu coaching nanti Bu? Mendengarkan dengan aktif Ibu. Mendengarkan dengan aktif ya. Ya. Oke. Saya ingin mendengarkan lebih banyak dan lebih sedikit berbicara sehingga nanti yang saya coach itu fokus untuk menyampaikan apa saja keluhan-keluhannya gitu Ibu. Oh gitu ya, berarti bagian itu yang ingin saya bantu amati ya Bu ya. Iya Ibu. Menurut Ibu penilaian kompetensi itu apa ya Bu ya? Untuk kenapa mesti saya amati itu? Kenapa Ibu pilih bagian itu? Keinginan saya memilih itu adalah yang saya coach itu nanti lebih leluasa menyampaikan apa saja yang kendala-kendala yang dihadapinya. Jadi kita berusaha mendengarkan dengan aktif, tidak ada memikirkan yang lain sehingga dia merasa rileks untuk menyampaikannya Ibu. Iya. Baik Ibu, kalau begitu kegiatan coachingnya nanti sudah dilakukan janji sama si coachingnya Bu? Sudah Ibu itu sudah WA saya Sudah sih ya Bu ya, Heeh. baik. Semoga nanti pada saat melakukan coach dan coachingnya itu berjalan lancar ya Bu ya. Iya dengan Ibu, doain rencananya. ya Ibu. Iya, siap. Saya akan mensupport Bu Mita ya Bu ya. Iya Bu, makasih Ibu Iya. bimbingannya dan masukannya Bu. Nanti kekurangan saya mohon Ibu pantau dan diberitahu saya ya Bu, biar saya Iya. memperbaiki diri lagi ya Ibu. Iya, insya Allah Bu, nanti saya bantu ya Bu ya. Iya Ibu, makasih Ibu. Terima kasih, saya izin dulu ya Bu. Iya, silakan Bu Mita. Selamat siang Bu Mita. Selamat siang Bu Tari, silakan duduk Bu Tari. Terima kasih Bu. Gimana kabar Ibu hari ini? Kabarnya alhamdulillah baik Bu. Bu Mita gimana? Sehat Ibu, sungguh saya hari ini ceria karena menyambut Ibu di ruangan saya karena kita kan udah janji. Nah, mudah-mudahan Ibu juga posisinya dalam ceria ya Ibu. Alhamdulillah Bu, ceria selalu. Kira-kira Ibu apa yang bisa saya bantu Bu? Ini Bu, saya menghadapi kendala Bu. Kendalanya yang pertama, saya kan ditugaskan untuk menjadi narasumber
pembelajaran diferensial di luar tugas sekolah. Kemudian saya juga bingung karena anak-anak saya ini kan anak kelas 6. Anak kelas 6 kan mengejar materi. Kemudian ada beberapa anak saya yang ABK, anak berkebutuhan khusus. Sehingga kalau nggak saya tunggu atau saya bimbing benar-benar dalam proses pembelajaran, takutnya saat anak itu tantrum, saya tidak ada, jadi kewalahan gitu Bu. Jadi saya bimbang antara bagaimana saya dapat melaksanakan tugas yang diberikan oleh ibu kepala sekolah dan saya meninggalkan kelas dengan tenang. Seperti itu Bu. Bagaimana yang Ibu inginkan dari yang saya amati? Saya sih pengennya Bu, saya bisa menjalankan tugas saya yang diberikan oleh ibu kepala sekolah sebagai narasumber di luar. Dan saya juga bisa dengan tenang meninggalkan anak-anak saya. Karena kan anak-anak saya ini selain dia kelas 6, ada anak yang spesial, yang istimewa, yang tidak bisa saya tinggalkan begitu saja. Harus istilahnya saya harus memantau dari awal sampai akhir pembelajaran. Ih, bagus banget ya Ibu jadi narasumber di luar. Tetap kembangkan loh Bu. Ya, Bu, Untuk ini Bu, saran saya Ibu fokus untuk tetap posisinya untuk narasumber. Ada pengganti Ibu di kelas biar jangan Ibu nanti berpikir ada masalah di sekolah gitu Bu. Biar tetap fokus di dalam satu kegiatan Bu. Ada sih Bu, saya lagi coba berkoordinasi dengan salah satu guru. Kebetulan kemarin kan di kelas rendah beliau mengajar juga anak yang sama. Cuma saya harus mengkondisikan juga, takutnya nanti bentrok dengan jam beliau juga gitu. Jadi lagi cari solusi bagaimana saya minta bantuan ke beliau tanpa harus mengganggu jam wajib beliau juga dan jam wajib saya. Jadi harus sama-sama enak gitu ditinggal. Itulah masih lagi mencari nih Bu. Jadi Ibu sudah bicara dengan Ibu tersebut. Ibu siapa kira-kira Bu? Ada Bu Rika. Ibu sudah langsung berbicara masalah Ibu ke Bu Rika? Saya sudah bicara sama Bu Rika, cuma tinggal lagi mencarikan waktu yang cocok aja Bu, supaya nanti dia bisa masuk ke kelas saya. Ya, mudah-mudahan Bu Rikanya nanti bisa menghandle tugas-tugas Ibu. Mari duduk bersama dulu dengan Ibu Rika, bicarakan dulu masalahnya, biar nanti bisa berjalan dengan maksimal ya Ibu. Oke Ibu, kira-kira masih ada Bu yang Ibu ingin sampaikan kepada saya? Masih Bu, ini mengenai saya jadi narasumber itu, kan bahan ini masih belum, menurut saya masih belum sempurna Bu, masih belum lengkap. Jadi saya masih cari-cari bahan untuk materi besok yang akan disampaikan Bu. Masih bingung saya, karena kan ini pembelajaran diferensial ini masih baru ya Bu ya. Apalagi saya juga masih baru, takutnya nanti tidak sesuai dengan harapan para audien. Apa yang akan Ibu lakukan? Mungkin saya akan menambah materi lah Bu, menambah materi dalam bahan untuk yang akan saya paparkan dalam pelatihan nanti. Materinya itulah yang saya cari, materi tambahan untuk bahan untuk menjadi narasumber Bu. Di mana Ibu carinya? Saya lihat ada sih Bu, rekan-rekan kita Bu yang sudah menjalankan itu, seperti di kelas 6B Pak Anggi, dia sudah juga menjalankan itu. Mungkin itu saya nanti akan coba koordinasi dengan beliau. Ya, silakan nanti Ibu bertemu dengan Pak Anggi ya Ibu. Mudah-mudahan semua masalah-masalah yang Ibu utarakan bisa nanti teratasi dengan maksimal dan menghasilkan hasil yang luar biasa ya Ibu. Tetap semangat Ibu. Ya, terima kasih Bu. Saya jadi lega nih Bu membicarakan kendala-kendala saya, masalah-masalah saya sama Ibu. Tadi saya masih bingung ya, aduh gimana lah nih ya, mau menjadi narasumber, anak ditinggal. Jadi sudah ketemu Bu Mita, jadi pemikiran saya langsung terbuka. Siapa teman Ibu untuk mengatasi masalah ini lebih layaknya siapa yang akan Ibu gandeng ini Bu? Ya Pak Anggi itulah Bu. Saya Pak Anggi dengan Bu Rika ya. Pak Anggi dengan Bu Rika akan Ibu gandeng untuk mengatasi masalah ini biar semua ada dua kegiatan bisa berjalan dengan baik ya Bu ya. Benar, Bu.
Iya, nanti mudah-mudahan setelah itu Ibu tetap fokus untuk memberikan narasumber, tetap fokus ke dalam satu masalah, jangan langsung dua ya Bu ya. Baik Bu. Iya. Ada lagi Bu yang bisa saya bantu dari Ibu? Kayaknya sudah Bu, sudah mengatasi masalah saya sekarang. Sudah ya Bu. Oke. Sukses untuk Bu Tari seterusnya ya Bu. Tetap semangat, Ya, Bu Mita. tetap optimis di dalam diri sendiri itu harus Makasih ada ya banyak, Bu ya. Mita. Iya Ibu. Makasih supportnya ya Bu ya, Iya, dan Ibu. waktunya yang sudah diberikan. Iya Ibu. Kalau gitu saya pamit dulu Bu, mau ke kelas. Anak-anak ditinggal nanti takutnya ribut. Iya Ibu, silakan Ibu. Ya, Bu, makasih Bu. Iya, selamat Bu. siang Ibu. Iya Selamat Ibu, siang, Ibu. selamat siang. Baik Bu Mita, kita ketemu lagi ya Bu ya. Iya Bu Desi. Tadi sudah melakukan coach ya Bu ya, sama Iya, Bu. coach ya Bu Iya. ya. Gimana nih kalau Ibu menilai performa Ibu tadi dalam mengembangkan kompetensi yang Ibu kembangkan tadi? Luar biasa sih Bu Lestarinya, kompetensinya sangat bagus. Luar biasa. Dia punya talenta yang bisa dikembangkan di luar dan mungkin untuk kebersamaan para guru-guru nanti bisa kita minta dari Bu Tari. Dengan kompetensi yang Ibu kembangkan tadi Bu, yang ketiga tadi, bagaimana Ibu menilainya? Kompetensi memberikan perhatian penuh tadi Bu. Mendengarkan dengan penuh, Iya, mendengarkan dengan aktif. Mm-mm. Saya mendengarkan dengan aktif itu jadinya saya lihat Bu Tari itu rileks untuk menyampaikan apa kendala-kendalanya, karena memang saya usahakan Bu Tari selesai berbicara dulu baru saya menyahut. Iya, luar biasa ya Bu ya. Boleh saya menyampaikan Bu hasil penilaian atau pengamatan saya terhadap Silakan tadi? Ibu. Iya, kalau menurut saya Bu, Ibu tadi sudah melakukan coaching dengan Bu Tari itu sudah luar biasa. Terima kasih Ibu Bu. sudah mengikuti runtutan alur tirta ya Bu ya. Itu sudah di atas standar lah Bu. Nah, tapi ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan Bu. Iya Bu, Mungkin silakan Bu. nanti selain kompetensi yang Ibu kembangkan tadi, mendengarkan aktif ya Bu ya. Iya, Bisa juga mendengarkan nanti Ibu aktif. tambahkan juga membuat pertanyaan yang berbobot Bu. Iya sih ya Jadi Bu. nanti Ibu bisa kembangkan itu, jadi bisa nanti menambah referensi buat Ibu dalam pengembangan potensi untuk diri Ibu, gitu ya Bu Iya ya. sih ya Bu. Iya. Terima kasih loh Bu masukannya. Iya, sama-sama ya Bu. Nah, untuk tindak lanjutnya Bu, setelah kita melakukan coaching, observer dari saya, apa itu ke depannya Bu? Di sini kedepannya saya akan menerapkan mendengarkan aktif dengan memberikan pertanyaan yang bermutu mungkin biar coach saya itu lebih rileks lagi Bu, dan mungkin lebih terbuka lagi. Iya, Jadi apa kendala-kendala bisa diatasi. iya, baik. Baik Bu Mita, catatan-catatan ini sudah saya rangkum. Nanti hasilnya ini berupa lembar observasi ini nanti akan saya berikan kepada Bu Mita Iya ya. Ibu. Nanti ini menjadi refleksi Bu Mita juga dan buat saya juga. Semoga nanti ke depan Bu Mita makin sukses ya Bu ya. Iya Ibu, Tetap makasih Bu. lanjutkan coachingnya Bu Mita. Iya Bu. Eh, Makasih loh Bu atas support dan dukungannya kepada saya. Ibu juga sukses ya Bu. Terima kasih atas waktu yang sudah tersita untuk saya. tidak apa-apa, Mudah-mudahan Ibu tetap bahagia dan sehat selalu. Bu. Amin ya robbal alamin. Nanti di lain waktu nanti saya berjumpa lagi sama Ibu ya Bu ya. Kita Iya, Bu. berbicara tentang Senang. coaching selanjutnya ya Bu ya. Dengan senang hati saya pengen Iya. ketemu lagi dengan Bu Desi. Baik, baik. Iya Bu. ya, Bu Terima Mita. kasih Bu Mita izin. Iya. Apa kabar Bu Desi? Alhamdulillah Bu, baik Bu. Ya, saya kemarin dapat informasi dari Bu Desi melalui WA. Iya Bu. Bu Desi ingin melakukan coaching. Iya Bu. Nah, kira-kira apa sudah lengkap apa-apa yang ingin Ibu sampaikan nanti kepada coachingnya? Insya Allah Bu, saya sudah siap. Saya sudah membuat rubrik penilaian, Ya. list pertanyaan yang sesuai dengan alur filter. Itu akan saya terapkan nanti pada saat saya melakukan coaching dengan coach. Rubrik pertanyaannya ada masuk ke mitraan atau proses kreatif memaksimalkan potensi, semua itu ada kan? Iya, insya Allah ketiga itu masuk semua Bu. Saya masukkan. Ya. Bapak atau Ibu yang mau kembangkan kompetensi yang mana yang mau dikembangkan? Kalau kompetensi coach, saya akan mengembangkan itu kehadiran penuh. Nah, jadi present. Jadi saya harus memberikan perhatian penuh kepada lawan saya sehingga coach ini merasa benar-benar apa yang dihadapinya itu terselesaikan dari solusi yang
dari beliau sendiri, Bu. Mendapatkan solusi dari ibunya Iya. sendiri ya Bu ya. Bagaimana nanti Ibu inginkan untuk saya amati? Pada bagian mana yang ingin diamati oleh saya Bu? Ya, pada bagian yang memberikan kehadiran penuh itu, Bu. Jadi kompetensi itu dulu yang harus saya kembangkan dan saya juga akan menerapkan itu pada saat melakukan coaching nanti. Satu poin itu saja dulu. Baik Bu. Bagaimana penilaian Ibu sendiri terhadap apa yang akan kita kembangkan ini? Kalau menurut saya, Bu, untuk memberikan kehadiran penuh itu sangat penting ya, Bu ya, karena itu merupakan salah satu kita menghargai lawan bicara kita. Jadi kompetensi itulah yang ingin saya kembangkan. Selain untuk diri saya juga ingin si coach ini juga mengembangkan potensi yang ada di diri dia. Oke, baik Bu Desi. Apa harapan dari observasi yang akan kita lakukan ini Bu? Harapan saya, Bu, tentunya kalau untuk pribadi saya, untuk pengembangan diri saya ya, Bu ya, Ya. dan juga untuk coach, saya ingin membantu beliau lah apa yang ada di hadapinya seperti itu. Baik Bu Jadi Desi. dua-duanya terselesaikan semua. Ya, Bu ya. Jadi solusinya kita temukan bersama ya. Iya, Itulah untuk menjalin kemitraan. Baik Bu Desi, mudah-mudahan dalam kegiatan nanti berjalan lancar, siap, Bu. coachingnya bisa teratasi kendala-kendala yang ada di lapangan. Siap, Bu. Terima kasih ya, Bu ya. Ya, sama-sama Bu Desi. Selamat siang Bu Desi. Oh iya, selamat siang Bu Izin Mita. mengganggu, Bu. Iya, silakan duduk dulu, Bu. Terima kasih Bu. Iya. Maaf ya Bu, waktu Ibu saya ganggu. Oh, tidak apa-apa. Ini juga jam istirahat kok. Nggak apa-apa. Makasih Bu. Iya. Gimana kabarnya nih Bu Mita? Sehat Ibu. Alhamdulillah kalau sehat ya Bu ya. Jadi gimana nih? Sebelumnya kan saya ada juga nih dapat informasi dari Ibu ya. Iya Bu. Makanya sekarang ini udah janji kita untuk melakukan coaching gitu ya Iya, Bu Bu. Mita ya. Jadi saya mau nanya nih, apa tujuan pembicaraan kita pada siang hari ini Bu? Ini Bu, saya ada masalah nih di dalam pembelajaran. Kebetulan mata pelajaran saya kan geografi. Di kelas IPS itu selalu jam mata pelajaran geografi itu setiap minggunya itu adalah di jam terakhir. Jadi rutinitas anak di IPS itu rasa minat belajarnya berkurang Ibu, banyak yang ngantuk, udah capek. Kebetulan kan kita di SMA pulangnya itu sudah 3.45. Jadi kan memang benar-benar letih mereka Ibu. Oh iya, berarti sedang menghadapi kendala yang ada di kelas lah ya Bu ya, dengan mata pelajaran geografi di jam terakhir. Baik. Tapi kekuatan Ibu dalam untuk mencapai tujuan itu apa sih Bu? Seperti apa? Apa coba kekuatan Ibu menghadapi tantangan di jam terakhir? Anak-anak juga udah mulai letih gitu. Ada nggak yang bisa Ibu tonjolkan dari kekuatan dari diri Ibu dulu? Yang bisa saya tonjolkan di situ, saya berusaha untuk membuat model pembelajaran mungkin yang lebih menarik. Tapi berbeda loh Bu, antara anak IPA dengan anak IPS. Kalau anak IPA mereka nyambung, kalau anak IPS mungkin mereka lebih kurang mood. Jadi ini sangat benar-benar membuat saya sangat mumet gitu ya Bu. Iya, itu kan berarti sudah ada yang rencana Ibu tonjolkan seperti itu kan Bu ya. Iya, Ibu. Kalau kita buat skala Bu dari 1 sampai 10, kira-kira kalau Ibu lakukan itu di skala berapa Bu? Kira-kira? Kalau menurut saya perkiraan saya itu bisa skala 1 sampai 8 bisa tuh Bu. Kalau buat video karena kebetulan kan anak zaman sekarang hobinya pakai HP. Jadi kalau mereka belajar dengan menggunakan HP, mereka itu mungkin lebih tertarik. Jadi rasa kantuk mereka terlawan dengan membuat video-video pembelajaran yang menarik. Mungkin itu menurut saya Bu. Iya. Berarti skalanya tadi 8 ya Bu ya. Iya, luar biasa. Kalau Ibu sudah menetapkan itu skala 8, insya Allah itu nanti bisa jadi terrealisasi ya Bu ya. Terima kasih, Bu. Iya. Nah, jadi dengan hambatan yang Ibu hadapi gitu kan, tadi Bu Mita udah nyampaikan ada strateginya juga ya. Ada nggak strategi yang paling prioritas yang akan Ibu laksanakan? Mungkin dari situ akan saya lakukan skalanya juga, memohon benar nih kepada kurikulum karena jam geografi ada 4 jam Ibu. Jadi mohon bantuan dari Ibu Kepala Sekolah agar di jam saya itu, di jam geografi itu tidak monotonnya itu di dalam kelas itu di jam terakhir mulu, tapi mungkin hari Kamis
dia di jam terakhir, hari Jumatnya dia mungkin di jam pertengahan Ibu. Jadi tercover dengan itu Bu. Kalau rutinitas dia 1 minggu itu tetap di jam terakhir, takutnya itu tidak terwujud nanti apa yang saya harapkan Bu. Iya, iya. Seandainya nih Bu Mita, kalau tadi strateginya dijalankan ya, ini kan belum dijalankan Bu ya. Iya, Bu. Kalau dijalankan menurut Ibu ada hambatan tidak ke depannya nanti? Tetap masih juga itu Bu, pastinya karena anak udah capek juga Bu. Jadi saya mohon itu sebenarnya antara guru IPS dengan guru IPA itu ada seimbang. Jadi tidak selalu anak guru IPS itu dibuat di jam terakhir selalu. Iya, iya, benar-benar. Baik, baik Bu Mita. Jadi kan anak bisa kita pantau tuh dengan maksimal. Kalau jam geografi 4 jam, 2 jam di jam terakhir, 2 jamnya jangan di jam terakhir lagi di Iya, kelas iya, yang sama gitu Bu. Berarti tetap juga Izin. koordinasi nanti ya Bu ya. Koordinasi Iya, dengan benar-benar. kurikulum Ibu. Nanti kalau seandainya sudah diterapkan, apa nih komitmen dari Bu Mita agar segala kendala yang Ibu hadapi itu enggak terulang lagi atau malah berkurang gitu Bu? Apa komitmennya Ibu? Komitmen saya itu tetap belajar mengajarkan fokus kepada anak. Saya tetap berusaha untuk hadir di tengah-tengah anak tepat waktu dan membuat model pembelajaran yang sangat menarik biar anak tetap fokus dan semangat belajar geografi Bu. Ah iya bagus ya Bu Mita ya. Untuk selanjutnya Bu, untuk mencapai tujuan Ibu itu siapa saja yang terlibat ya Bu ya? Guru teman saya sejawat, teman saya satu sama-sama guru geografi, jadi disamakan idenya, terus tentunya kepala sekolah Bu yang mendukung dan kurikulum. Jadi kerjasama antara kami guru geografi, kurikulum dan kepala sekolah sebenarnya Bu. Maka tercover. Kalau nanti di salah satu itu ada yang tidak, belum bisa saya wujudkan yang angka 8 skornya itu Bu. Benar. Walaupun kita sudah menentukan skala ya Bu ya, tentu harus dibarengi dengan strategi yang kita temukan tadi adalah Bu. solusinya ya Bu ya. Iya Bu. Baik Bu Mita, dari hasil coaching kita ini nih, menurut Bu Mita apa sih tindak lanjutnya untuk kedepannya ini Bu Mita? Tindak lanjut ke depannya saya minta Bapak kita duduk bersama dengan kurikulum membahas di pembelajaran geografi untuk di jam terakhirnya Ibu. Oh iya, siap Bu Mita. Oke, jawaban Bu Mita sudah saya rangkum ya Bu ya. Hasil coaching kita pada siang hari ini. Semoga Bu Mita bisa menerapkan ya Bu ya. Ya, Apa Ibu. yang menjadi kendala, tadi Bu Mita sudah menemukan solusinya sendiri, luar biasa Bu Mita. Nanti harapan saya nanti kapan-kapan kita bertemu lagi ya Bu ya. Ya, Ibu. Kita membicarakan lagi ya tentang perkembangan apa yang Ibu hadapi sekarang ya Bu ya. Iya Ibu, terima kasih loh Bu sudah bersedia mendengarkan unek-unek saya dan sudah bersedia juga membantu saya untuk bertemu dengan kurikulum. Iya. Mudah-mudahan saya bisa mewujudkan kompetensi saya ya Ibu. Iya. Mohon doanya Ibu. Terima kasih atas waktu Ibu. Mohon maaf kalau ada yang salah Ibu. Selamat siang Bu, saya mau permisi dulu karena ada teman saya menunggu di ruangan. Makasih ya Ibu. Iya, sama-sama Bu Izin, Mita. Ibu. Iya Bu Mita. Sukses ya Bu Bu. Mita. Iya, sama-sama. Gimana Bu Desi proses coachingnya tadi? Iya Bu, alhamdulillah Bu, berjalan dengan baik tadi sama Bu Mita Bu. Melakukan coaching tadi. Bagaimana Ibu menilai performa Ibu sendiri? Kalau menurut saya ya Bu ya, setiap manusia itu pasti ada salahnya Bu ya. Tapi saya sudah berusaha menjalankan pertanyaan coaching sesuai alur Tirta Bu. Tapi mungkin ada beberapa hal juga yang belum tersampaikan sehingga Bu Mita belum menyampaikan secara maksimal gitu dari saya juga mungkin. Berarti tadi udah sesuai dengan alur Tirta. Iya, udah sesuai alur Tirta Bu. Apa yang membuat Ibu menilai demikian? Karena saya merasa dari diri saya sendiri Bu, saya sepertinya kurang fokus gitu Bu. Jadi ada beberapa hal terlintas tadi, jadi sedikit agak hilang pertanyaan tadi. Boleh Bu Desi saya menyampaikan hasil pengamatan saya? Boleh Bu, silakan Bu. Kalau dari hasil pengamatan saya tadi, pada saat ini udah sangat baik Bu Desi. Luar biasa saya lihat. Terima kasih Bu. Secara runtut Ibu ajukan pertanyaan kepada Coach sehingga Coach dapat meluahkan atau mengeluarkan apa kendala-kendala yang ada dalam dirinya.
Bagaimana menurut Bu Desi setelah mendengar ini? Saya sampaikan. Iya. Terima kasih ya Bu ya sudah memberi tanggapan terhadap coaching saya tadi Bu. Iya Bu, paling tidak itu sebagai pengembangan diri saya pribadi ya Bu ya, agar saya bisa menerapkan kompetensi coaching juga, dan juga kepada rekan sejawat saya juga menjadi bisa mendengarkan salah satu mendengarkan aktif ya Bu ya, jadinya membantu beliau menemukan solusinya sendiri gitu. Namun demikian nih ada yang ingin saya sampaikan juga Iya, nih Bu. sedikit gitu ya. Saya ada melihat nih adalah sedikit yang belum dikembangkan oleh Bu Desi, misalkan dengan ada beberapa pertanyaan yang masuk menurut saya belum serak gitu, Iya. sehingga saya tengok tadi saya lihat coachnya masih agak Ragu-ragu menjawab ya. ragu gitu itu Bu Desi. Siap Bu. Namun saya lihat semua proses coaching tadi sudah berjalan sesuai dengan standar alur tirta seperti yang kita rujuk. Kemudian apa tindak lanjut selanjutnya Bu Desi? Tindak lanjut dari hasil coaching tadi ya Bu ya, saya sudah merangkumnya Bu. Nanti saya memperbaikinya dengan catatan yang rapi, sehingga hasilnya nanti saya juga akan mengeserkan ke Bu Mita Bu, kepada coach. Jadi beliau juga tahu dan saya juga punya catatan tersendiri untuk perbaikan ke depannya. Kapan tuh kira-kira Bu? Secepatnya Bu, nanti saya siapkan, insya Allah. Ya. Siapa yang bisa membantu dalam proses itu? Saya sendiri Bu, Ya nggak ada bantuan dari entah guru, entah. palingan nanti sama kepala sekolah. Terakhir nih Bu, saya minta apa yang didapat dari kegiatan Ibu tadi melakukan coaching terhadap coaching? Yang saya dapat ya Bu ya, saya jadinya bisa berbagi pengalaman sama coach kan Bu, mendengarkan permasalahan yang disampaikan, dan saya juga bisa mengembangkan kompetensi saya, memberikan kehadiran penuh ya Bu ya, present ya Bu ya. Nah, itu adalah salah satu potensi diri saya yang harus saya kembangkan gitu. Baik Bu Desi, luar biasa sekali. Mudah-mudahan coaching seperti ini akan terus berlanjut, terutama bagi kita sebagai tenaga pendidik tentunya, sehingga apa masalah yang kita hadapi dapat kita temukan solusi yang terbaik. Ya, Bu. Siap Bu. Itu saja yang dapat saya sampaikan sama Bu Desi. Mudah-mudahan Bu Desi selalu sukses dimanapun berada. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih ya Bu ya atas kesempatan kali ini ya Bu ya. Ibu Sama-sama, juga Bu sama-sama Desi. semoga sukses juga. Amin.